sadar atau tidak sadar, ini bukan sekadar suatu keadaan di mana kita menganggap diri lebih suci atau lebih layak, bukan. Ini keadaan disposisi batin pribadi kita, di mana kita ada saat-saat di mana kita merasakan begitu damai dengan diri kita, di mana keadaan spiritual kita itu ada pada puncaknya, ada peaknya. Di saat itulah kita terbuai. Dan godaan terbesar adalah bahwa kita karena dibuai oleh keadaan penuh damai di dalam diri kita, kita akhirnya bisa tergoda untuk melupakan segala sesuatu, bahkan melupakan doa. Nah, saya pikir, saya dalam hati saya lagi damai, saya tidak butuh apa-apa. Untuk apa saya berdoa? Kalau secara batin saya aman, saya pikiran saya juga tenang, saya dalam spiritually high. Why should I pray? Kadang-kadang begitu. Pada saat dimana kita begitu merasa damai, kita merasa betul-betul at peace dengan diri sendiri, tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kita pikir sebaliknya, cenderung berpikir saat kita ragu, saat kita bimbang, saat kita putus asa, baru kita berdoa. Itu ada sebab akibatnya. Tapi sebenarnya pada saat kita berada pada puncak tertinggi daripada level spiritual kita, disitulah sebenarnya kita dituntut atau kita diingatkan supaya jangan tergoda untuk tidak berdoa. Pada cobaan yang ketiga, ketika Yesus dibawa ke tempat yang sangat tinggi, ke gunung yang sangat tinggi, dia digoda di sana. Itulah saat kita berada pada puncak dari kehidupan kita sebagai seorang manusia. Mungkin saudara-saudari yang saya juga sudah lewat dari puncak kehidupan itu, sehingga saya bisa juga berbicara untuk diri saya sendiri, di mana segala sesuatu serba mapan. Saya menganggap diri menjadi pusat dari dunia saya. Disitulah ada godaan untuk tidak mempersiapkan diri untuk turun dari puncak itu. Kadang-kadang saya lupa, atau kita lupa bahwa setelah kalau kita sampai pada puncak dari kehidupan kita, dari pencapaian kita, ada saat di mana secara degradasi kita akan turun, kita akan mengalami degradasi, entah itu mental, spiritual, entah itu fisik, entah itu ekonomi, apa saja. Kalau kita siapa saja yang sudah sampai pada puncak, pasti akan mengalami proses degradasi itu. Dan di atas pada kita berada, saat berada di puncak dari segala sesuatu, kita cenderung tergoda untuk menjadikan diri sebagai pusat yang bisa menarik segala sesuatunya kepada diri kita sendiri. Disitulah kita tergoda. Oleh sebab itu, kita kembali kepada dua titik. Saat dimana kita berasal abu, dan dimana kita akan kembali abu atau debu. Nah, disitulah kita sebenarnya menghidupi satu proses jatuh bangun. Dan jatuh bangun itu terjadi terus
di mana ada situasi-situasi yang membuat kita berada di atas, kadang-kadang di bawah. Itulah kehidupan yang kita alami. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah, perayaan terbesar dalam liturgi kehidupan kita sebagai seorang Kristen, dengan mempersiapkan diri 40 hari lamanya untuk merayakan Prapaskah itu, dengan diawali oleh tanda kemenangan Kristus, tanda salib yang mengingatkan kita pada kefanaan kita sendiri. Saudara-saudari, ada beberapa orang dari kita yang belum menerima amun. Ngomong tadi ya. Mari kita bangkit berdiri untuk memberkati rohani. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu ini. Semoga dengan setia kami menjalani puasa Prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang belum sempat menerima abu, dipersilakan maju. Bagi yang belum terima abu, silakan maju. Asal dari debu dan kepada debu engkau. Asal dari debu dan kepada debu. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Doa umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja, semoga Bapa mendorong gereja bertobat dan membarui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa membimbing para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepadamu. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita, semoga masa Prapaskah ini mendatangkan rezeki bagi para papa sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan berkat amal bakti umat-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Mohon ikut campur tangan Tuhan untuk kesembuhan adiknya Putu. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Untuk Ibu Maria Margareta Fatima Basuki, ibunya Tante Lili, semoga arwah beliau tenang di sisi Bapa. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi diri kita, semoga Bapa menggerakkan hati kami pada masa Prapaskah ini, sehingga kami benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan
dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Tuhan, kita juga ingat saudara-saudari yang tidak sempat hadir bersama kita dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga baik kita yang hadir di sini dan mereka yang tidak bersama kita pada kesempatan ini selalu dilindungi oleh berkat Tuhan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa, sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian, kami mengakui kelemahan, kemiskinan, dan kecondongan kami menyombongkan diri di depan orang. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan kami dengan pelanggaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita melanjutkan dalam persembahan. Jauh dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke